Haryanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai seorang guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di antaranya yaitu yang pertama, proses pembelajaran pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan ceramah, sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton, tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik anak di kelas. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika pembelajaran ada siswa yang lesu dan kurang bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran jadi tidak bermakna dan tidak menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran berfokus pada ketercapaian KKM dan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotorik, sehingga anak bisa mengembangkan potensi dalam diri siswa secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran, yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau study center. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa. Anak tentunya terlahir beda dari setiap individunya karena memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk sumber belajar murid. Merubah pemikiran menuntut jadi menuntun. Berubah dari segi perilaku itu sendiri, yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam pengembangan potensi atau bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, pendekatan personal, guru akan tahu potensi yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakat secara personal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikanlah kebebasan pada murid untuk berekspresi. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan agar mereka menjadi pribadi yang baik.
Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan agar anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.